Zionis Israel semakin kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Mereka menembaki kerumunan warga Palestina yang tengah menyerbu datangnya bantuan. Informasi ini kami rangkum dalam Jendela Dunia. Genosida yang dilakukan selama ini oleh Zionis Israel di jalur Gaza Palestina sepertinya belum cukup. Karena Zionis Israel lagi-lagi melakukan hal yang keji saat mereka mendistribusikan bantuan kepada warga Palestina. Militer Israel secara kejam menembaki kerumunan warga yang tengah menyerbu untuk mengambil bantuan. Setidaknya 25 warga Palestina tewas dibunuh militer Israel hari Minggu kemarin saat mereka hendak antre mengambil bantuan. Sehari sebelumnya dilaporkan 6 orang tewas dibunuh dalam kasus yang sama. Israel dan Amerika Serikat memang telah membuat sistem baru pendistribusian bantuan dengan dalih mencegah Hamas menerima bantuan. Badan-badan PBB dan kelompok bantuan besar menolak bekerja sama dengan sistem baru tersebut dan mengatakan sistem tersebut telah melanggar prinsip kemanusiaan. Israel sendiri menyatakan bahwa yayasan yang mereka kelola untuk mengirimkan bantuan terjadi tanpa insiden. Padahal wartawan dari kantor berita AP melihat puluhan orang terluka dan dirawat di rumah sakit akibat tembakan militer Israel terhadap kerumunan warga Palestina yang hendak mengambil bantuan. Perang antara Rusia dengan Ukraina juga tidak kunjung usai. Hari Minggu waktu setempat, serangan Rusia ke kota Kherson di distrik Dniprovsky di Ukraina mengakibatkan sedikitnya 1 orang tewas. Serangan Rusia sendiri dilaporkan melanda sebuah toko kelontong saat pembeli dan staf tengah berada di dalam toko. Korban tewas adalah wanita berusia 71 tahun dan 2 orang lainnya terluka. Sementara serangan drone Rusia ke kota Zaporizhia Minggu dini hari mengakibatkan sejumlah rumah rusak dan terbakar. Layanan darurat negara Ukraina langsung bergerak ke lokasi untuk memadamkan api serta mengevakuasi korban. Dilaporkan seorang wanita berusia 74 tahun terluka dalam serangan ini. Ukraina sendiri terus membalas serangan Rusia dengan melancarkan serangan balik melalui drone. Ukraina mengklaim bahwa serangan drone mereka berhasil menghancurkan lebih dari 40 pesawat Rusia. Pejabat Ukraina yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan bahwa serangan ini telah dirancang selama 1,5 tahun dan diawasi pribadi oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Drone Ukraina dilaporkan menyerang sejumlah kawasan di Rusia, termasuk pangkalan udara Belaya di wilayah Irkutsk, Rusia. Di Rusia sendiri juga terjadi kecelakaan kereta api di wilayah Bryansk. Sebuah ledakan dilaporkan menyebabkan 2 jembatan runtuh dan 2 kereta tergelincir. Pihak berwenang Rusia tidak menyatakan apa yang menjadi penyebab dari ledakan tersebut. Jembatan pertama ada di wilayah Bryansk di perbatasan Rusia dengan Ukraina. Sementara jembatan kedua yang runtuh berada di wilayah Kursk yang juga berbatasan dengan Ukraina. Dalam kejadian ini dilaporkan 7 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Pihak berwenang Rusia menyatakan mereka tengah menyelidiki insiden tersebut sebagai potensi dari aksi terorisme. Di masa lalu, pejabat Rusia kerap menuduh penyabotase pro-Ukraina berada di balik aksi ini. Namun rincian seputar insiden tersebut terbatas dan tidak bisa diverifikasi secara independen. Intelijen militer Ukraina yang dikenal dengan singkatan GUR mengatakan bahwa hari Minggu kereta barang militer Rusia yang membawa makanan dan bahan bakar telah diledakkan dalam perjalanan menuju Crimea. Namun mereka tidak mengklaim bahwa serangan itu dilakukan oleh GUR atau menyebutkan jembatan runtuh. Beralih ke Jerman, sebuah rumah sakit di Hamburg hari Minggu waktu setempat terbakar. Pihak pemadam kebakaran langsung bergerak ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi di sebuah bangsal geriatri di lantai dasar gedung dan menyebar ke fasad lantai di atasnya. Dalam musibah ini dilaporkan 3 pasien meninggal dunia dan 50 orang terluka. 1 bagian dari rumah sakit juga harus dievakuasi. Dan pasien yang terluka dirawat di rumah sakit itu sendiri atau di klinik terdekat. Warga Paris hari Minggu waktu setempat berpesta ketika tim kebanggaan mereka, Paris Saint-Germain, berhasil meraih trofi Liga Champions Eropa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah usai mengalahkan Inter Milan dengan skor telak 5-0 dalam final yang berlangsung di München, Jerman. Ribuan warga Paris larut dalam kegembiraan ketika pemain PSG beserta trofi Liga Champions diarak di kawasan ternama Champs-Élysées.
Usai berparade di kota Paris, seluruh pemain, pelatih, dan ofisial dari Paris Saint-Germain juga langsung diundang ke Istana Presiden untuk merayakan kemenangan bersejarah mereka. Presiden Prancis Emmanuel Macron yang baru saja berkunjung ke Indonesia mengucapkan selamat kepada para pemain dan juga tim. Sekaligus berharap gelar pertama di ajang Liga Champions Eropa akan diikuti oleh gelar kedua di masa mendatang. Kapten PSG Marquinhos terlihat menitikkan air mata di akhir pidato Macron. Tim kemudian berpose di atas panggung bersama sang presiden dan juga istri Brigitte Macron. Sayangnya kegembiraan warga Paris dan juga tim PSG dibayang-bayangi oleh kematian 2 orang dan sekitar 200 orang lainnya terluka dalam pesta perayaan Sabtu malam yang berujung bentrokan. Satu korban adalah seorang pria yang skuternya ditabrak mobil dan seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun yang tewas ditikam dalam bentrokan yang terjadi di kota Dax selama pesta di jalanan. Seorang polisi juga tidak sengaja terkena kembang api dan mengalami koma karena cedera matanya yang parah.